fakta, pendapat, dan asumsi. Kreator 1 menyatakan, aku menemukan informasi di internet. Informasi tersebut banyak yang membagikannya. Berarti menurut saya, kata kreator 1, informasi tersebut adalah suatu kebenaran. Kemudian kreator 2 menjawab, belum tentu. Kok belum tentu? Kata kreator 1. Tapi yang membagikan sudah ribuan. Kreator 2 menjawab, jumlah orang yang percaya tidak otomatis menjadikan bahwa sesuatu itu benar. Benar itu bukan dari jumlah banyaknya orang yang percaya. Lalu bagaimana kita memeriksanya? Kata kreator 1. Pertama, tanyakan apa faktanya. Kreator 2 menjawab sambil bertanya. Kreator 1 nampaknya kebingungan. Contohnya, bagaimana? Mohon penjelasannya. Kreator 2 mengatakan itu mendapat 10.000 penayangan. Contoh, itu fakta kalau memang datanya dapat diperiksa. Benar, itu fakta. Itu bisa menjadi fakta kalau memang datanya dapat diperiksa. Tapi ketika seorang berkata video itu sangat bagus dengan alasan ditonton 1.000 orang, bagian sangat bagus itu adalah penilaian. Penilaian atau pendapat. Kreator 1, jadi dalam satu kalimat terdapat fakta dan pendapat. Betul. Kreator 2, karena itu kita harus mampu memisahkan mana pendapat, makna, fakta. Lalu untuk asumsi itu sendiri, kata kreator 1 bertanya dengan sangat buru-buru. Kreator 2 kemudian menjawab, asumsi adalah sesuatu yang kita anggap benar sebelum memiliki bukti yang cukup. Misalnya seperti apa? Asumsi, contohnya konten saya belum menghasilkan uang karena algoritmanya tidak menyukai saya. Itu belum tentu fakta. Ya, ini adalah contoh asumsi. Tepat. Kreator 2 menyaut, itu dugaan yang harus diuji. Kreator 1, berarti kreator juga harus menjadi analis. Bertanya. Kreator 2 menjawab, kalau ingin berkembang iya. Kreator tidak cukup hanya membuat sesuatu konten. Ia perlu membaca hasil, memeriksa data, mendengar audiens, lalu mengevaluasi keputusannya. Kreator 1, jadi sebelum menyalahkan keadaan, kita harus memeriksa bukti. Kata kreator 1. Kreator 2 menjawab, itulah kebiasaan berpikir yang sehat. Kreator 1, jadi rumusnya sederhana. Sederhana, kata kreator 2. Fakta diperiksa terlebih dulu, pendapat dijelaskan, asumsi diuji. Dari kedua obrolan kreator tersebut, Asikara mendapat catatan bahwa untuk kategori catatan Asikara dari kreator 1, kalau semua yang viral dianggap benar, kata Asikara, kita sedang menyerahkan pikiran kepada sesuatu yang viral, yaitu keramaian. Kreator 2, catatan berikutnya dari kreator 2 yang baik bukan hanya pandai berbicara. Kreator yang baik bukan hanya yang pandai bicara, ia juga tahu kapan harus berkata.
saya belum punya cukup bukti. Kreator 2, saya ulangi. Kreator yang baik bukan hanya pandai berbicara. Ia juga tahu kapan harus berkata, kapan harus menyatakan, kapan harus menyampaikan, memberi pengakuan bahwa saya belum punya cukup bukti. Itu harus berani mengatakan, saya belum punya cukup bukti untuk menilai, untuk menimbang, untuk menggunakan saya belum punya cukup bukti. Itu tahu kapan waktunya untuk menggunakan kalimat tersebut. Kemudian Asikara, jangan jadikan alasan banyaknya suara sebagai pengganti bukti. Jadi untuk bukti itu sendiri bukan dilihat dari banyaknya suara.